Halo sahabat, kali ini ketemu lagi di channel PS7 seri review ya. Perkenalkan, ada teman dari SRCC yang menggunakan Vortec 1/18, cukup menarik. Jadi ini Vortec tapi mungkin bukan Vortec ya, Vortec yang rasa bugi ya. Kita perkenalan dulu ya Mas. Dengan siapa ini Mas? Nama saya Catur, salah satu dari sekian banyak anggota SRCC Sidoarjo. Nah ini kita coba ngobrol-ngobrol ya tentang kit satu ini. Jadi mungkin bisa dibikin referensi ya. Insya Allah kalau mungkin ada yang tertarik ya, monggo. Kali ini kita review mobil apa ini Mas? Mobil Catur ini. Vortec. Basicnya A979B dulunya belinya gitu. Untuk sekarang jadinya jadi-jadian. Nah ini sebenarnya gini, dulu itu Vortec itu sebenarnya sudah enak yang seri B ya, tapi cukup overpower kalau kita mau main di lintasan di track. Jadi ini saya coba dengan berbagai macam cara, settingan mau nggak mau harus merubah kalau saya. Dan ini hasilnya yang saya pakai untuk di track Vortec jadi-jadian. Tapi cukup keren. Vortec ini upgrade-nya cukup lumayan ekstrim ya dari standar ya. Banyak juga yang di upgrade. Kita tanya langsung aja ke yang punya ya Mas, dibongkar dulu. Kita buka. Abrakadabra. Keren. Penuh. Yuk, mulai dari mana nih Mas? Kaki-kaki yang dulu lah. Kaki-kaki. Sebenarnya yang paling krusial itu adalah penggerak ya, drivetrain-nya itu. Kalau awalnya Vortec itu menggunakan fix spur ya. Nah ini saya merubah jadi center diff. Kayak bugi 1/8 itu Mas Ya. Vortec rasa 1/8 guys. Ada spur gearnya ini. Diferensial apa? Ya, center differential. Jadi fungsinya kalau dulu pada saat main Vortec, pada saat kita di tikungan terutama ya, di tikungan itu pada saat kita full throttle, begitu dilepas full throttle lagi, Vortec itu cenderung apa Mas istilahnya? Overpower. Ya, sliding. beloknya sliding. Jadi kemarin saya ganti center diff adalah untuk mengurangi overpower dan sliding di tikungan, dan hasilnya cukup lumayan, cukup smooth di tikungan. Terbagi ya, jadi nggak harus depan langsung kena beban di belokan, belakangnya langsung liar. Nah dengan center diff ini masih terbagi. Itu sih, itu intinya dari awal kenapa saya coba aplikasikan center diff di Vortec. Cukup tricky tapi berhasil. Yang pertama, untuk kaki-kaki gimana Mas? Kaki-kaki sebenarnya standar ya? Masih standar. Frame bikin sendiri. Iya. Oh enggak, ini ada karbon ya? Karbon. Oh, iya. Satu set. Kaki-kaki masih standar. Untuk kaki-kaki sebenarnya kalau Vortec itu adalah di shockbreaker. Nah, shockbreaker standar Vortec itu cenderung terlalu keras ya untuk beban Vortec. Nah, terus kalau mau diisi oli, silikon itu ya? Bocor pasti bocor. Gitu. Makanya kenapa saya harus upgrade atau ganti ya, bukan upgrade sebenarnya, ganti untuk shock part lain. Ini pakai partnya apa Mas? Ini sebenarnya
Saya nemunya ini kebetulan pakai TRF. Tapi nggak harus itu, bisa pakai partnya 1/16, shock 1/16 itu bisa. Dan diisi oli juga nggak terlalu parah bocornya, tapi masih bocor. Nah ini saya coba pakai TRF dan lumayan enak dengan shocknya yang super soft, springnya yang super soft. Itu intinya itu sih di Vortex. Kalau kaki-kakinya, kalau untuk oli diffnya sendiri pakai berapa Mas? Kalau biasanya sih kalau saya ini dulu yang ini, dipakai. Ini shocknya abnormal karena bukan baru ya saya nemu. Ini kondisinya ini pistonnya itu lubangnya terlalu besar, jadi mungkin nggak bisa buat patokan. Tapi kalau yang standar, piston standar itu sekitar 40 WT. Nah, yang depan sama? Depan saya bikin lebih keras. Ini mungkin 45, 40 atau mungkin tergantung nanti. Kalau ini kan agak berat masalahnya Mas. Dengan upgrade ini. Tapi kalau untuk padet seumpama ada yang Vortex main standar tapi pengen ganti shock, itu mungkin bisa disesuaikan lebih kecil ukurannya. Dan track juga menentukan karena ada di beberapa teknisnya itu belok. Ada yang suka pakai depan itu lebih empuk, itu ada. Tapi kebetulan style saya itu depan lebih keras. Tuh. Untuk diferensial masih standar ya? Standar, depan belakang standar, shock yang ganti, terus steering. Yang unik steeringnya ini ganti semua. Dan servo pakai servo 1/10 yang low profile. 1/10 guys. Dan steeringnya ganti semua loh. Ini nggak umum. Steering belok nggak umum. Biasanya kan di bawah ya, di bawah sini ada uppernya steering. Nah ini di atas. Pekerjaan kira-kira proses berapa lama ini Mas? Steering sendiri. Steering kalau bahannya ada itu nggak lama sih. Mikirnya yang lama. Nah, kenapa saya upgrade seperti ini? Karena yang pertama itu ya dari pengalaman ya. Servo 1/10 itu gara-gara pakai servo standar saya sudah sering jebol. Untuk pemakaian trek ya, Yang kedua, dengan sistem seperti ini saya sudah berusaha di standar sistem steering itu selalu oblak, gampang oblak. Nah makanya saya coba berpikir gimana caranya. Ini pun sebenarnya bukan desain yang benar-benar baru ya. Saya aplikasi ini mirip dengan sistemnya Caster 1/18. Nah saya coba, saya itu kok menarik dan banyak ada. Banyak punya. Pakai karbon ya? Untuk hornya karbon semuanya. Asnya itu dari aluminium. Untuk servonya pakai yang berapa kilo ini Mas? 13 kilo. 12 untuk low profile. Ya sebenarnya sih ini tergantung ya, bisa ada tergantung merek sih. SPT adanya 12, GX itu yang low profile berapa ya? 8 atau 9. Itu ada, monggo pilihannya masing-masing, tapi sudah cukup lah untuk Vortex dengan ukuran segitu ya. Terus kita ke mekanik dulu ya. Untuk center diff ini kan pemasangan cukup rumit ya. Ini pakai center diff apa ini Mas? Nah, untuk diffnya ini nggak ada ini. Ya, diffnya ini saya pakai punya Vortex juga. Pakai Vortex, pakai diffnya Vortex, dan sepurnya ini cuma dimodifikasi diganti sepurnya. Ganti sepur. Sepurnya seri A, dibor lubangnya sama dengan rumahnya, monnya diff. Boxnya, ya, mangkoknya itu, cupnya itu sama itu aja. Hanya itu aja sih.
Jadi diferensial kan giginya di samping itu ya. Itu dilepas, diganti bevelnya itu gear diferensial diganti pakai spur gear. Jadi yang giginya di samping itu. Betul. Dan ini kalau secara rasio sama kayak rasio Vortex seri A 1738 ya. Spur pinionnya itu masih pakai itu. Terus shaftnya tengah ini juga ganti juga ya. Ini pakai apa yang shaft tengahnya ini? Shaft tengah sebenarnya standar Vortex. Shaft tengah standar Vortex dipotong, nanti ujungnya tinggal gerinda untuk masuk ke gear pulley-nya itu. Oh, dikasih cupnya itu ya? Enggak pakai cup, langsung gear itu dibentuk. Oh, dibentuk langsung. Dibentuk langsung. Itu disesuaikan langsung aja masuk ukurannya. Di planetary dalam langsung ya? Masuk. Ada bisa alternatifnya kalau memakai diferensialnya seri 12428 diferensial gear itu udah ada cupnya keluar. Jadi mungkin shaftnya itu tinggal dikasih pin untuk ya semacam dogbone lah ya, masuk ke cup itu bisa. Pinion masih tetap pakai A. Dan motornya ini dipindah ke arah yang tengah ya. Ini motornya pakai berapa ini, Mas? Itu seri 2845 pakai 3.600 sorry ya, 3.100 surpass. Nah, ini alasannya adalah torsi. Cari Torsi. Karena apa? Di track itu apalagi dengan sistem center diff pada saat di tikungan bisa gaspol torsinya masih ada. Gitu. Jadi kalau center diff itu pembagian rodanya ini depan sama belakang itu beda. Jadi dia kalau satu aja yang ngangkat gitu ya, otomatis gear tengah ini 3 roda nggak jalan bisa. Tapi kalau dia pakai shaft digerakin gini, otomatis depan gerak. Independen. Waktu independen, jadi arusnya itu kebuang di salah satu roda. Jadi mungkin satu roda ini terbuang atau ngangkat gitu ya. Otomatis powernya langsung yang berkurang di sini. Yang paling ringan, beban yang paling ringan. Kayak bugi. Setting 1/18. Rasa bugi 1/8. Keren. Motor ESC pakai berapa ini, Mas? ESC 35 ampere. Buat saya cukup. Walaupun pakai apa ini? Pakai punya apa? Gulersi ini ya, Gulersi 35 ampere. Nah, ini ada apanya nih, Mas? Ini kapasitor bawaan ESC. Biasanya kan rata-rata tak rasa kayak agak kecil ya bawaannya. Ini enggak diganti sendiri apa? Oh, enggak bawaan. Segini. Ini masih original ESC-nya ini segini, besar memang. Itu. Bisa dilihatin, Mas. Sebentar. Modifikasi gitu. Nah, ya jelas ini. Jadi geraknya di sini. Mounting masih tetap seri A ya? Masih seri A. Cuman dimodif gitu ya, untuk dimasukin Mas, ini kan kalau nggak salah shaftnya itu besar. Betul. Shaftnya 317. Iya. Nah, untuk mencapai di spur gear ya, pinion ini kan pinion kan kecil. Harus dibubut sedikit. Apa ini? Bubut pinionnya. Asnya apa pinionnya yang dilebar? Pinionnya. Soalnya takutnya kalau as dengan torsi yang besar, takutnya patah kalau kecil. Jadi pinionnya yang lubangnya dibesarkan dan itu lebih gampang. Iya. ESC Gulersi bawaan 35 ampere. Untuk receiver pakai radio link ya? Radio link karena saya pakai remote radio link. Seri 6. Ini enaknya paling enak radio link itu sudah include gini. Betul. Itu salah satu yang paling keunggulan.
murah meriah dan terjangkau. Handal juga ya. Handal. Baterai pakai 2200. Standar 2S Vortex ya? tetap 2S. Ya, soalnya regulasi di sini untuk race itu 2200 maksimal 2S ya. 2S. Untuk ukuran bebas sih ampernya. Yang penting C-nya. 2S. C-nya juga. Nah, ini mungkin lebih kelihatan untuk mounting center diff-nya. Kenapa seperti ini? Karena ya dasarnya saya itu memang suka utek ya. Jadi mungkin ingin nyoba ini gimana, itu gimana. Walaupun kadang banyak yang bilang standar aja udah cukup. Betul. Memang gitu. Tapi basically saya suka bikin sesuatu yang beda dan suka mencoba. Makanya Kreatif. kalau dibilang kreatif ya Yang jelas kreatif ini. jadi dulu saya pingin ya itu tadi center diff di Super 18 dengan beberapa alasan yang tadi ya, tapi intinya masa nggak bisa sih, ya kan, masa nggak bisa sih, tapi dengan berbagai macam cara, dan itu pun juga nggak sekali bikin langsung jadi ya, ada beberapa perubahan. Kira-kira berapa lama Mas sampai jadi seperti ini? Kalau yang final seperti ini sih saya mulai utek Vortex itu sekitar 1 tahunan baru bisa. Ini yang terakhir ya, maksudnya revisi terakhir lah ya, Versi terakhir. versi terakhir ada perubahan ini itu. Menarik juga ini. Ini linknya ini double kan, atas bawah. Jadi Nah itu salah satu. Ini menarik, bisa dicontoh ini. Terus pernah menang beberapa kali Mas? Nah untuk yang Kemarin menang kayak terakhir ini di WRC ini. WRC alhamdulillah ya, Juara ini. 7 seri ini nomor seri. 1. Tapi yang WRX-nya itu karena sedikit masalah di shaft, akhirnya DO. Iya. Drop out. Nggak apa-apa, mungkin Next. bisa lain waktu. Intinya paling nggak, intinya dari perubahan, semua apa ya yang saya pikirkan dari awal, pengen ini pengen itu sekarang alhamdulillah itu udah ya dibilang bisa, sudah sesuai lah, Sesuai keinginan. sesuai keinginan lah itu. Buat teman-teman referensi ini, kalau mau bikin susah hubungi aja Mas. Mas bikin. Soalnya part ini hampir semua ini nggak ada dijual di toko. Jadi semua modifikasi handmade ya sih. Handmade. Untuk karbon itu handmade. Nanti potong sendiri. beberapa part itu kanibal ya, intinya ya ngambil dari beberapa merek lain ya, dengan custom sedikit, pasang ya seperti itu. Ada ketemu yang menarik lagi loh. Ini apa Mas? Ini rahasia mungkin ini. Nah dikasih itu karbon ini. ada karbon ya di Sihab, karena ini adalah permasalahan part metalnya di Vortex Sering empuk. oblak. Oh, dan sering oblak. Jadi satu-satunya cara daripada beli terus dan ada sisa part karbon, dibikin. saya bikin untuk apa namanya rumah busingnya tuh. Dan alhamdulillah sih beberapa bulan nggak ada tanda-tanda oblak ya, aman. Untuk bumper ya, ini nggak ada juga ya. Di standar juga kayak nggak ada ya. Ada, ini punya Vortex di seri yang body rally itu berapa ya, seri 949 9 ya. Nah ini
bumper depan Depannya. belakang Oh, depan. depannya. Oh, Itu pakai- karena saya baru pakai bodi ini. Sebelumnya saya pakai standar. ini bodi yang Super 16 itu. Saya bodi Apa Super itu? 16 SG, ya? SG, saya lupa serinya. Ini saya lihat kok masuk. Nah, karena bumpernya ini maju dengan bumper standar Vortex yang masuk, takutnya nabrak ini kan kena. Nah, ini saya makanya coba pakai yang ada busanya di partnya K949. Itu sih intinya. Bocoran Mas sekarang kira-kira habis berapa? Nah, itu dia. Upgrade ini. Aduh, saya belum ngitung nih. Dikira-kira aja lah. Kira-kiranya Satu Vortex kayaknya ya. satu Vortex lagi. Satu Vortex lagi kayaknya. Kalau ngomong part ya, kalau kita ngomong beli, tapi berhubung saya itu kadang Ada part sisa. ada part sisa itu saya pakai, ada ini saya pakai, itu jadi nggak terasa, ngitungnya juga bingung. Yang jelas. Nah, ISC kalau ISC ini kurang lebih berapa? 200-an paling Ya sekitar di ya 200, ini juga mungkin sekitar 200. 200-an. Servo juga sekitar 200, 200 ya. ini Mungkin 200 untuk ya. elektrik sekitar 600 ya. Untuk kit beda dari receiver. Sasis Untuk- itu harga terakhir 250. Tapi saya Sasis. dulu nggak sampai segitu, masih 100 berapa gitu. Sasis. Jadi ini kit ini yang dari aslinya sisa cuman Nih, box boxnya depan sama belakang. diff depan belakang. Lainnya upgrade semua. Itu yang masih tersisa. Yang masih tersisa cuman ini box diferensial. Dan satu lagi mas, ini saya as-asnya ini saya bikin 3 mili semua. As untuk As untuk arem ini ya. Nah, ini yang awalnya 2,5 dua ya. setengah. Kecil. Ini pakai Ini, pakai apa Mas? Yang lebih ini kuat, pakai ini? ASS. Bisa ada banyak di apa? Toko-toko besi ya, batangan ASS yang sesuai. Sebenarnya saya pakai 3 mili. Terus beberapa juga Lebih kuat banyak plastik. ya, itu untuk baut-baut beberapa juga saya pakai 3 mili. Yang baut-baut 2 mili itu saya naikkan ke 2,5. Kan karena baut-bawaannya kecil-kecil. Betul. Cari bautnya juga susah. Yang pasti itu 2 mili, 2,5 yang paling umum 3 mili. 3 mili ya, itu mayoritas sudah 3 mili sama 2,5. Iya. Yang 2 mili yang susah. Tuh, jadi ya untuk memperkuat sih sebenarnya ya, untuk memperkuat. Apalagi kita mainnya di WRX yang kita nggak ngerti di mana lubang, di mana jalan. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Bagi teman-teman mungkin ini jadi referensi untuk kalian semua yang mau upgrade Vortex Super 18. Jadi seperti ini dari Mas Catur juga terima kasih udah nyempatin waktunya. Terima kasih banyak. Semoga bisa membantu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi PS7 ya nanti ya. Di kolom komentar aja. Di kolom komentar. Nanti Mas Catur juga bisa bantu jawab. Insya Allah. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.